Selamat pagi, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian edisi Sabtu 26 Juli 2025. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan, mari kita berdoa. Kami percaya kasih setia penyertaan Tuhan sungguh kami nikmati bersama, dan karena itu kami mengaminkan hanya di dalam firman-Mu kami menikmati kehidupan. Berkati seluruh aktivitas kami hari ini, sehingga oleh firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, terus menjadi bagian yang di dalamnya kami memuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat pertolongan-Mu. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Allah yang akan kita baca dari Injil menurut Lukas pasal 8, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Injil menurut Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Angin ribut diredahkan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang danau." Mereka pun bertolak. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Lalu turunlah topan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Murid-muridnya datang membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Angin dan air itu pun reda, danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Mereka pun menjadi takut dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Sedemikian jauh firman Tuhan, berbahagialah mereka yang melakukannya di sepanjang kehidupan ini. Saudara-saudara, tema perenungan kita pada hari ini dari Injil menurut Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan 25. Tuhan sengaja dalam bahasa Toraja Nangga Era Kapuang. Marilah kita bertolak ke seberang danau adalah ajakan Yesus kepada murid-muridnya untuk pergi ke Galilea. Namun apakah Yesus tidak tahu bahwa perjalanan melalui danau itu penuh dengan resiko? Ataukah Yesus sengaja memilih rute itu untuk dilalui bersama para muridnya? Atau tidak adakah jalan dan pilihan lain? Kita tidak tahu pasti mengapa Yesus memilih rute ini, tetapi sepertinya Yesus sengaja mengajak para muridnya melewati danau ini. Pertanyaannya, mengapa, saudara-saudara? Jelas bahwa Yesus punya rencana. Yesus ingin menguji iman para muridnya, juga ingin memperlihatkan bahwa Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Maksud ini tentu tidaklah dapat dipahami oleh para murid dengan baik, karena memang rencana Allah seringkali sulit dipahami. Peristiwa angin ribut setidaknya membawa para murid dalam pengalaman spiritual bersama Yesus. Mereka mengalami pertumbuhan iman melalui peristiwa ini, sekalipun itu dimulai dari rasa takut. Bahwa dalam artian ketakutan para murid ialah rasa kagum dan hormat pada Tuhan, karena angin dan air pun taat pada perintah Yesus. Peristiwa ini juga membuat para murid datang mendekati Yesus secara sengaja, dan tindakan para murid ini ialah tindakan yang tepat. Mereka datang membawa rasa takut kepada Yesus dengan harapan bahwa Yesus akan menolong mereka. Ibu bapak, saudara-saudara, dalam hidup ini kadangkala peristiwa menakutkan diizinkannya kita mengalami, karena Ia ingin supaya kita seperti para murid mendekat padanya lalu berseru dalam harapan. Seperti syair dalam tulisan Kidung Jemaat 30 bagian A, "Juru selamat tolonglah dan pandukan bidukku, hingga aku sampailah di labuhan yang teduh." Itu membawa kita untuk percaya bahwa Ia Tuhan sumber pengharapan kita dalam banyak badai, dalam banyak hal yang sedang kita hadapi di dunia. Percayalah bahwa kita diajak untuk selalu menghampiri Dia dan menjadikan Dia sumber segala pengharapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa di sorga, kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia Allah
terus menyertai dan melimpahkan berkat sukacita, sehingga pada kesempatan ini kami boleh dapat bersama-sama untuk datang dan menikmati bait kudus-Mu lewat firman kebenaran. Ada banyak perkara kehidupan yang sering kami alami. Hari ini Tuhan mengajarkan kami lewat firman-Mu bahwa di setiap badai kehidupan, pergumulan, tantangan, selalu di dalamnya kami menikmati kasih setia pertolongan Tuhan seperti murid-murid menikmati dan menghayati siapa Yesus sesungguhnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati seluruh aktivitas kami hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami mohon berkat-Mu. Amin. Demikian saudara-saudara renungan harian yang boleh kita dengarkan bersama-sama dari Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Kami menyapa Ibu Bapa kiranya senantiasa diberi topangan kekuatan menjalani hari ini. Dalam mengakhiri akhir pekan, kiranya senantiasa penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera kepada kita semua. Tuhan Yesus, sumber segala berkat dan pengharapan itu senantiasa memberkati. Amin.